Bab 4. Malam harinya Rafa menerima panggilan dari sang adik tercinta. Ia mengangkatnya dengan senang hati. "Asik, apa nih adik gue tersayang nelpon gue, kangen ya lu?" ucap Rafa saat sudah mengangkat panggilannya. Ia langsung menggoda sang adik karena ia juga rindu bagaimana ia selalu bertengkar dengan sang adik Audrey. "Apaan sih lu? Kepedean banget tahu nggak? Sok ganteng ih," balas Audrey di seberang sana dengan nada yang dibuat seolah-olah ia merasa sangat jijik dengan kepedean yang ditunjukkan oleh Rafa sang kakak. "Alah, mulut lu ngomong gitu, tapi aslinya mah beda," balas Rafa santuy bersandar di sofa apartemen. "Apaan lu nelpon gue? Gue mau keluar nih," lanjut Rafa. "Mau kemana lu bang? Apel ya lu? Awas aja kalau lu apel sama cewek cabe," ucap Audrey yang selalu mewanti-wanti sang kakak agar tidak memilih pasangan hidup dengan seorang cabe-cabean dan sejenisnya. Karena Audrey sama sekali tidak sudi mempunyai kakak ipar yang hanya memandang sang kakak karena hartanya saja. "Tenang aja, gue gak akan ngambil sampah di pinggiran jalan. Gue masih punya standar kali," balas Rafa yang juga memiliki standar pasangan sama seperti sang adik. Ia juga selalu memikirkan bagaimana nanti sang adik memperlakukan kakak iparnya. Karena jika Audrey tidak menyukai seseorang, maka ia tidak akan mengajaknya bicara sama sekali. Jangankan bicara, melirik saja ia tidak akan sudi. "Terus mau kemana lu?" tanya Audrey terus memastikan. "Udah kayak bodyguard tau gak lu? Gue cuman mau ke supermarket bentaran, beli bahan makanan nih habis semua," ucap Rafa. "Ya udah sono, salam dari mama papa, mereka mau telepon besok," ucap Audrey menyampaikan salam dari kedua orang tuanya. "Lah, mama sama papa kemana? Gak sekalian langsung?" tanya Rafa penasaran. "Ada, tapi gue males turun, jadi salam aja. Udah ah, gue mau chattingan," ucap Audrey. "Dasar Mike mulu yang lu pikirin," cibir Rafa. "Biarin, dasar jomblo," ejek Audrey langsung menutup panggilannya. "Dasar balok," ucap Rafa langsung memasukkan handphonenya ke dalam saku hoodie-nya. Ia langsung berjalan menuju ke supermarket dengan membawa secari kertas berisi daftar belanjaan apa yang harus ia beli. Ia memutuskan untuk berjalan kaki karena supermarket dengan apartemennya hanya berjarak beberapa kilometer saja. Namun untuk berjalan kaki ia harus melewati lorong gang yang gelap dan sepi. Karena ia seorang laki-laki juga seorang leader, ia sama sekali tidak merasa takut. Saat ia berjalan di gang tersebut, terdapat 3 orang preman setempat yang sedang asik bermain judi, juga meminum minuman beralkohol dengan enaknya. Rafa yang melintas hanya meliriknya saja tanpa ingin menyapa mereka. "Udah pada bau tanah masih aja main judi. Kalau kalah, gue yakin pada jual ginjal tuh," batin Rafa saat melintas. "Weh, lihat no, ada anak muda, banyak duit tuh kayaknya," ucap salah satu preman. "Mana? Oh iya, tuh kayaknya banyak duit, tapi kasihan juga, kayaknya masih sekolah. Ntar kita dimarahin sama emaknya," ucap preman yang lain. "Takut juga lu sama emak-emak." "Ya iyalah, emak-emak kalau udah marah runyam kayak bini gua," ucap preman tersebut lalu meneguk minumannya. "Gue cincang juga lu pada," ucap Rafa dalam hati yang mendengar obrolan para preman. Namun ia terus berlalu hingga sampai di mana ia sudah sampai di supermarket. Bab 5. Malam itu juga Siska yang hendak pergi keluar untuk membeli keperluannya, ia mengajak salah satu temannya Wati untuk menemaninya. Namun Wati menolaknya dengan mentah-mentah. "Wati, tolong anterin aku ke supermarket sebentar buat beli barang," ucap Siska dengan nada yang sangat sopan. "Enggak, capek gue. Kalau lo mau pergi sendiri aja sono. Sono, izin sendiri sama penjaga gerbang," ucap Wati ketus. "Ya udah," jawab Siska langsung pergi. Sampai di depan gerbang pesantren. "Mau kemana?" tanya penjaga gerbang. "Maaf Ustadz, saya ingin membeli keperluan saya sebentar," ucap Siska. "Boleh, gak ada yang nemenin?" tanya Ustadz. "Ah, gak ada Ustadz, saya sendiri saja tidak apa-apa, yang lain pada sibuk," jawab Siska. "Ya sudah, hati-hati, jangan lewat jam, nanti kalau lewat kamu tahu apa konsekuensinya," ucap Ustadz memperingati. "Iya Ustadz, saya ingat, permisi," pamit Siska langsung menuju ke supermarket terdekat. Ia berjalan melewati jalan besar, tidak ada siapapun yang mengganggunya. Setelah Siska selesai membeli keperluannya, ia langsung kembali menuju ke pesantren. Namun ia merasa bahwa jalan yang dilaluinya tadi cukup jauh.
Jadi ia memutuskan untuk lewat jalan lain, di mana ia lewat gang sempit yang dilewati Rafa saat berangkat. Awalnya Siska tidak merasakan ada bahaya apapun yang akan menimpanya, karena ia sudah merasa sangat hafal dan sering melewati jalan ini. Namun tanpa ia sangka, ia malah bertemu dengan tiba preman yang sepertinya sudah terpengaruh dengan minuman beralkohol yang sudah mereka minum dari tadi. Para preman mendekat ke arah Siska yang sedang berjalan menenteng kantung plastik berisi belanjaannya. "Neng cantik," goda salah satu preman dengan memegang tangan Siska. Siska yang merasa jijik langsung menghempaskan tangan preman tersebut. "Lepas," ucap Siska menghempas tangan preman tersebut. Namun preman yang lain malah menahan Siska dan mulai mengerjainya. "Wah, perawan nih kayaknya. Enak, kita pesta malam ini. Langsung aja." Siska yang paham betul apa yang akan dilakukan oleh para preman tersebut langsung saja berteriak minta tolong dan berusaha melarikan diri. Namun sayang, di gang sempit tersebut sama sekali tidak ada yang mendengar teriakan Siska yang terus meminta tolong. Saat itu juga Rafa yang sudah kembali dari supermarket mendengar bahwa ada suara seorang wanita yang terus meminta tolong dengan disertai tangisnya. "Wah, kenapa itu?" Batin Rafa hendak berjalan mendekat ke sumber suara. Saat suara wanita tersebut perlahan-lahan mulai terdengar dekat dan lebih jelas, Rafa langsung bergegas dan berlari melihat apa yang terjadi. Saat sudah melihatnya, ia langsung meletakkan semua kantung belanjaannya. "Shit, gak tahu aturan," umpat Rafa yang melihat Siska sudah dikerjai hingga pakaian yang Siska kenakan sudah mulai terbuka satu persatu. Tapi sebelum itu Rafa mengamati siapa wanita yang diperlakukan tidak senonoh tersebut. Ia merasa pernah melihat siapa wanita tersebut. Ia terus mengingatnya. "Siska?" gumamnya saat sudah melihat siapa wanita tersebut. Siska yang tidak melihat Rafa, ia terus menangis meronta-ronta dan memejamkan matanya. Ia tidak mau melihat wajah preman-preman biadab tersebut. Ia berdoa dalam hati pada Tuhan agar datang pertolongan untuknya di saat waktu yang tepat. Benar saja, doa yang ia ucapkan dalam hati langsung terkabul. Rafa langsung datang dan menghentikan semuanya. "Woi, berhenti lu pada!" teriak Rafa menghentikan semuanya. Bab 6. "Lepasin dia!" suruh Rafa dingin menatap tajam para preman. Mau apa lo bocah? Sini sekalian main sama kita, pesta kita malam ini," ucap salah satu preman. Rafa melihat bahwa Siska sudah sangat ketakutan dan gemetar. Tanpa berbasa-basi, Rafa langsung memukuli para preman yang sudah berbuat tak senonoh pada seorang wanita, apalagi gadis yang mungil tak berdaya. Buk, serak, bak. Rafa memukuli semua preman tanpa ampun. "Pergi lo semua!" bentak Rafa pada semua preman. Para preman yang sudah dibuat babak belur oleh Rafa langsung pergi meninggalkan tempat. "Lu gak apa-apa?" tanya Rafa menunduk mengimbangi Siska. "Jangan mendekat," ucap Siska takut dan gemetar. Rafa yang melihat penampilan Siska sudah tidak karuan dengan jilbab yang sudah terbuka dan keadaan tubuh yang gemetar ketakutan, Rafa langsung melepas hoodie yang ia kenakan dan langsung ia berikan padanya. "Ini pakai," ucap Rafa. Siska langsung memakai hoodie yang diberikan oleh Rafa. "Makasih," ucapnya memakai hoodie dan menutupi kepalanya agar rambutnya tak terlihat oleh Rafa. "Rumah lu di mana? Biar gue anterin lu balik. Gak baik juga kalau lu gini balik sendirian," ucap Rafa. "Lagian kayaknya gue pernah ngeliat lu di kampus," lanjut Rafa. Siska langsung mendongak melihat wajah tampan Rafa. "Rafa?" ucap Siska mendongak melihat wajah Rafa. "Iya, gue Rafa, lu Siska. Gue tahu nama lu dari Roni," ucap Rafa menyebutkan namanya. "Berdiri," ucap Rafa mengulurkan tangannya, namun tak diraih oleh Siska. Siska berdiri dengan sendirinya. "Makasih udah mau nolongin aku. Aku gak tahu nasib gue kalau gak ada kamu," ucap Siska. "Iya, santai aja. Lagian lu kenapa malam-malam gini keluar sih?" tanya Rafa. "Aku cuman mau beli keperluanku. Malah aku ketemu sama berandalan tadi," ucap Siska. "Ya udah, sekarang di mana rumah lu? Gue anterin balik. Gak baik kalau lu sendirian," ucap Rafa. "Nggak ngerepotin?" tanya Siska. "Nggak lah, orang juga sekalian. Di mana?" "Aku tinggal di pesantren, nggak jauh kok dari sini," ucap Siska. "Ya udah, ayo," ucap Rafa. Rafa mengantar Siska menuju ke sebuah pesantren di mana pesantren tersebut juga tidak jauh dari jalan tadi, juga apartemen di mana ia tinggal. "Lu sejak kapan tinggal di pesantren?" tanya Rafa. "Semenjak orang tuaku meninggal, aku langsung masuk pesantren," jawab Siska. "Maaf, gue gak tahu," ucap Rafa merasa tak enak hati. "Gak apa-apa. Kok bisa lu di pesantren?" "Iya, soalnya dulu waktu orang tuaku meninggal,
Aku sendiri nggak ada yang mau adopsi, jadi aku dibawa sama Pak Kiai dan diurus di sini, disekolahin sampai pinter, dan sekarang bisa masuk universitas juga karena beasiswa kampus, ucap Siska bercerita. Kasihan juga, nasibnya berbanding terbalik sama gue. Gue harusnya bisa lebih bersyukur, batin Rafa. Lu lupain aja kejadian malam ini, anggap aja nggak ada apa-apa yang terjadi, ucap Rafa memberikan saran. Nggak tahu, mungkin atau enggak, jawab Siska yang sepertinya memiliki trauma dalam hatinya. Gue tahu lu pasti trauma, batin Rafa yang mengetahui apa yang dirasakan oleh Siska. Ia malah membayangkan bagaimana jika hal ini juga terjadi pada sang adik Audrey. Tapi untungnya adik gue terlatih, kalau enggak pasti gue bakal nyesel marah ke diri gue sendiri, ucapnya lagi dalam hati membayangkan. Lu coba aja pelan-pelan, pasti bisa. Anggap aja malam ini gak ada yang terjadi. Lu cuman belanja, terus lu balik gue yang anter. Udah gitu aja, ucap Rafa. Iya, ucap Siska yang mengerti apa maksud dibalik ucapan Rafa.